Terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Ahmad Suradji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin, yang kemudian berganti dengan nama Nasib di usianya yang ke-12 tahun. Dikarenakan sering menggunakan kelewang saat melakukan pencurian lembu di kawasan Setabat, dia pun dipanggil dengan julukan Nasib Kelewang oleh kawan-kawannya. Nama Ahmad Suradji disandangnya setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Berharap dengan berganti nama, kehidupannya akan berubah membaik. Sedangkan nama Datuk disematkan karena dia menikahi 3 kakak beradik kandung dan tinggal serumah. Sehari-hari, Suradji bekerja sebagai petani. Dia hanya lulus SD dan mempunyai 9 anak dari 3 orang istri. Penampilan dukun AS tidaklah terlihat kontroversial layaknya seorang pembunuh. Kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira sebagai pegawai kelurahan dibanding sebagai seorang kriminal. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala dia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suradji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun. Lewat buku-buku peninggalan sang ayah, dia mulai belajar ilmu kebatinan secara mandiri. Yang sempat menggegerkan kampung adalah ketika dia tercebur sumur, namun masih ditemukan selamat. Padahal sumur tersebut sangatlah dalam. Dari kejadian itu, membuat warga meyakini bahwa Suradji mulai mewarisi ilmu klinik sang ayah. Hidup Suradji berubah drastis saat dia putuskan untuk berpoligami. Tidak tanggung-tanggung, Suradji menikahi 3 perempuan sekaligus. Yang kesemuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Suradji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan. Sesuatu yang tidak didapatkan bersama Tumini, karena istrinya itu hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik, ibundanya sebenarnya setuju, tapi bukan kepalang terkejut ketika mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Hebohnya, Suradji tidak hanya menikahi 1 adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh Sartik. Tapi Suradji tidak peduli.
Dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal dalam satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Pada saat bersamaan, Suraji kian sibuk menyelami lautan Klenik. Dia mengaku pada istri-istrinya bahwa sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian lewat mimpi. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, namun oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk pun disematkan padanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk minta pertolongan. Dan atas keyakinan warga tentang kehebatan yang dimiliki, sehingga tetangga atau pihak lain tidak mempermasalahkan. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, baik berobat karena sakit, pasang susu agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal takhayul lainnya. Hingga pada suatu malam, dia merasa sangat bimbang. Pasalnya, mendiang sang ayah kembali mendatanginya. Dalam mimpi itu, sang ayah berpesan, jikalau Suraji ingin semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar, dia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petua sang ayah. Maka, diburulah sejumlah perempuan untuk dijadikan tumbal. Aksi brutal dukun AS mulai terendus pada tahun 1997. Tepatnya pada suatu sore tanggal 27 April 1997. Dusun dihebohkan dengan penemuan sosok mayat perempuan tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah tegang ketika muncul kabar bahwa seorang warga bernama Sri Kemala Dewi yang berusia 21 tahun menghilang sudah 3 hari. Warga takut jika mayat tersebut adalah jasad Dewi. Dan ternyata benar, mayat itu adalah Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum meninggal dunia diketahui terjadi pertengkaran dengan Tumin, suaminya. Bahkan mereka berpisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini bahwa Tumin adalah pelaku pembunuhan putri mereka. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi pun ditahan. Meski begitu, pihak kepolisian tidak mau terburu-buru menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu yang sama. Hanya saja kasusnya dihentikan karena tidak ada bukti. Pada akhirnya, seorang warga kampung yang bernama Andreas datang ke kantor polisi. Dia mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji. Menurut Andreas, Dewi hendak berkonsultasi tentang permasalahannya. Pihak berwajib pun menindaklanjuti laporan tersebut. Didatangilah rumah Suraji. Sang datuk mengakui kalau Dewi memang pernah datang bertamu ke rumahnya, tapi itu hanya sebentar saja. Dewi pulang selepas maghrib, Pak. Jelas Suraji beralibi. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup. Tapi polisi tidak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman, ditemukan satu benang merah, yang sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Satu persatu, sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya, polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji dan 3 istrinya diamankan. Dalam proses interogasi yang panjang, Suraji mengaku bahwa dialah yang membunuh Dewi dan 16 perempuan lainnya demi memperoleh kesaktian. Namun jumlah yang semula 16 itu, dalam pengakuannya bertambah menjadi 42 korban. Suraji tidak cuma menghabisi nyawa, dia juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Dan dalam melakukan hal biadab itu, sang dukun dibantu oleh istri tetuanya, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, Tuminah dan Ngatiyah diperbolehkan pulang, sedangkan Tumini mendekam di tahanan.
Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat di dalam ruang sidang. Polisi pun menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang, termasuk menyiapkan petugas dengan berpakaian preman untuk berjaga-jaga seandainya ada warga yang emosi dan meluapkan kemarahan pada Suraji. Tapi untunglah, kekhawatiran itu tidak terjadi. Ternyata pengunjung sidang yang meluap itu bukan berniat menyimak jalannya sidang, melainkan sekedar ingin melihat wajah Datuk saja. Mereka merasa penasaran pada pembunuh berantai dengan 3 istri dan 9 anak itu. Dalam persidangan tersebut, Suraji menolak laporan berita acara pidana polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Dia mengakui telah melakukan pembunuhan atas bisikan gaib karena paksaan selama menjalani proses interogasi. Dan hal sama juga diucapkan oleh Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berantai. Namun yang dituduhkan di pengadilan dianggapnya sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berjalan alot dan dilakukan maraton. Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukanlah orang sembarangan. Dia yang akrab disapa Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu dilakukannya dalam kurun waktu 1986 sampai 1994 di Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari pengakuannya atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkan untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Selain menumbalkan para wanita, dia juga harus menghisap air liur mereka. Tapi sosok Ahmad Suraji mampu memperbaiki keburukannya. Selama ditahan, Dukun AS telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimiliki. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmu kebatinan yang melekat di jiwa raganya dapat mempersulit dirinya ketika ajal menjemput nanti. Nasihat tersebut dapat diterima Dukun AS dengan diiringi rasa penyesalan. Sehingga terpidana mati itu segera membuang semua ilmu klenik yang dimilikinya. Sihir hitam datang dari Tuhan. Sekarang aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Aku berharap punya kesempatan untuk hidup, untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku pada Tuhan. Ucapnya penuh penyesalan. Sejak saat itu, Dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dukun AS sudah bertaubat dan punya aktivitas ibadah luar biasa. Jika napi lain langsung keluar dari musola setelah sholat, tidak demikian dengannya. Dukun AS akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Di tengah pertaubatannya itu, Dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar itu membuat Dukun AS stres, mengingat dia masih mengharap diberi gerasi oleh Presiden. Harapan itu muncul sebab dia sudah memperlihatkan perubahan yang baik di dalam penjara. Kami Majelis Hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Hau Guaro Hareva, Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan pada 24 April 1998, memutuskan perkara dengan mantap. Ramai tepuk tangan para hadirin pun langsung bergemuruh memadati ruang sidang. Sementara terdakwa yang bernama Ahmad Suraji tampak tenang usai vonis dibacakan. Bahkan beberapa kali ia tertangkap melempar senyum ke arah juru warta, seolah vonis tersebut bukanlah perkara serius. Saya minta banding.
Katanya pelan saat ditanya hakim mengenai sikapnya terhadap putusan pengadilan. Dan upaya bandingmu dilakukan pihak Suraji. Namun pengajuan banding itu ditolak Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Kasasi itu ditolak pada 27 September tahun 2000. Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali pada 20 Mei 2003. Pada tahun 2004, dengan dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Tidak menyerah, beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Gerasi Dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum Dukun AS bertanya-tanya. Menurut mereka ada kejanggalan, sebab penolakan gerasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan Presiden, sebagaimana gerasi yang pertama, bukan lewat Sekretariat Negara. Upaya hukum yang diajukan tim Dukun AS pada akhirnya sia-sia. Sementara Tumini, istri tertuanya, mendapat vonis hukuman seumur hidup. Di sisa umurnya, dia dipaksa mendekam di LP Tanjung Gusta, Medan. Tidak ada yang bisa diperbuat selain sebuah penyesalan panjang. Tabah dan tawakal adalah jalan terbaik untuk mengisi jiwanya agar tidak guncang. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi, Dukun AS terlihat sangat tenang dan sabar. Sehari-hari dia disibukkan dengan memelihara ikan di kolam yang disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Dia juga mendapat bimbingan rohani khusus. Dia selalu menumpahkan air mata setiap kali sangat merindukan berkumpul dengan keluarganya. Meski sering dikunjungi, dia ingin bersengkrama dengan istri dan 9 anaknya seperti sedia kala. Aku khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, ucapnya yang masih belum mengakui kalau dia sebagai penjagal. Karena menurut pengakuan, yang melakukan bukanlah dirinya sendiri, tapi ada makhluk gaib yang merasukinya. Bagaimanapun juga, Suraji adalah manusia biasa. Ketika diberi kabar bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan, dia pun menjadi resah dan gelisah. Walaupun belum mendapatkan pemberitahuan resmi, tapi dia mengetahui rencana eksekusi dari berbagai pemberitaan media. Hal itu membuatnya kembali stres. Namun sang pembimbing rohani terus memberi kekuatan batin padanya. Hingga menjelang eksekusi hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir pada pengadilan. Dia meminta agar diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tumini, istri tertuanya. Permintaan itu pun dikabulkan. Tidak ada yang tahu pembicaraan 4 mata itu. Yang ada hanya derai air mata dari pasangan suami istri tersebut. Pada tanggal 10 Juli tahun 2008, dilaksanakanlah eksekusi hukuman mati. Sekitar pukul 10 malam, Ahmad Suraji alias Nasib, alias Klewang, alias Dato, alias Dukun AS dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Tembakan serentak menyerangkan 3 peluru menembus dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup sang dukun. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa Sai Semayang, tempat tinggal Dukun AS, tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan, keluarganya tidak akan ikhlas melihat kuburan Dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus ditanam di desa, jangan dikuburkan di TPU. Kuburkan saja dia di depan rumahnya. Jangan di pekuburan umum. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan dukun itu.
Kami tidak terima jika harus dikuburkan di desa ini. Pada akhirnya, pelaksanaan pemakaman dilakukan oleh petugas, yang mana pemakaman dilakukan secara rapi dan sistematis. Tidak seorang pun tahu kapan jasad itu dikuburkan, termasuk para pemburu berita yang ikut terkecoh. Ketika selesai penguburan, barulah diketahui kalau dukun AS dikebumikan sekitar 2 km dari kediamannya, yang sekaligus menjadi ajang pembantaian yang dilakukan semasa hidup. Setelah tertangkapnya dukun AS, salah satu korban yang berhasil lolos menceritakan tentang pengalaman pahit yang pernah dilakoninya. Sebut saja namanya Nina. Pada suatu hari, Nina bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Nina pun tergoda. Hingga pada suatu siang, dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Nina dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi sang dukun. Untuk ritual selanjutnya, Nina harus bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tidak curiga, Nina mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Nina diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya sangat sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini, Mbah? Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan lancar rezeki, kamu harus mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada mereka. Jawab Suraji. Nina pun pasrah. Begitu tiba di tempat yang lebih panjang, Suraji meletakkan karung lalu menghamparkan tikar kecil. Kemudian Nina disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Semula wanita muda itu merasa ragu, tapi karena tekadnya menjadi terlihat cantik dan lancar rezeki, dia pun mematuhi perintah Suraji. Dilepaskanlah semua pakaiannya. Setelah telanjang bulat, mantra-mantra mulai berdengung. Beberapa saat kemudian, Suraji mengeluarkan cangkul dari dalam karung yang dibawa tadi. Kemudian mulai menggali membuat lubang kecil. Dia berucap, untuk ritual yang sempurna, maka Nina harus dikubur sampai sebatas leher. Atau harus melakukan topo pendem. Nina yang mulai curiga, akhirnya bisa diyakinkan kembali oleh sang dukun. Begitu lubang sudah usai, tiba-tiba Suraji membekap kencang Nina. Secara refleks, Nina melawan karena mengira kalau akan diperkosa. Dia berhasil mendorong sang dukun hingga terjungkal ke dalam lubang galian. Begitu bebas, secepatnya Nina memakai pakaian sekedarnya dan melarikan diri. Malam itu, dia pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang tebu. Meski begitu, dia tidak menceritakan kasus ini pada siapapun. Menurutnya, dia akan membuka aib sendiri jika diketahui banyak orang. Dia merasa bersyukur karena selamat di malam itu. Yang ada di pikirannya adalah akan dicabuli oleh sang dukun, bukan dibunuh untuk dijadikan tumbal seperti korban lain. Sementara seminggu setelah terbongkarnya pembunuhan berantai yang dilakukan Ahmad Suraji, ladang tebu pun menjadi kunjungan warga. Mereka bukan hanya penduduk lokal, tapi banyak juga yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Mereka datang untuk mengetahui dan menyaksikan secara langsung tempat dikuburkannya para wanita yang dijadikan tumbal sang dukun. Keramaian itu selalu terjadi di siang hari. Namun ketika malam datang, suasana pun langsung berubah total. Tidak tampak lagi orang berkerumun di sana. Yang terdengar hanyalah suara binatang malam saling bersahutan. Lolongan anjing penjaga rumah menambah kental aroma mistis ladang pembantaian tersebut. Sehingga keadaan di dusun sangat mencekam. Suasana kampung yang dulunya tenang menjadi menegangkan. Para pemuda yang biasanya nongkrong di warung sambil bermain gitar tidak lagi terlihat.
semakin mencekam dengan dibumbui santernya berita tentang warga dusun yang sering mendengar suara tangisan memilukan. Yang mana tangis bersahutan itu berasal dari arah kebun tebu, yakni tempat di mana semua korban dikuburkan di sana. Suasana kebun tebu semakin terkesan angker. Warga pun mulai enggan melewati kebun tersebut. Harry, salah satu pemuda dusun, mengaku pernah mengalami kejadian mistis. Dia adalah seorang karyawan pabrik yang ada di Jalan Medan Binjai. Meski pendatang, namun Harry sudah lama tinggal di dusun tersebut, sehingga sudah terbiasa dengan suasana kampung yang sangat sepi. Bahkan dia tidak pernah takut setiap kali melewati bekas pemakaman massal dukun AS. Namun keberanian itu mulai surut ketika suatu hari dia pulang malam. Dengan jelas dia mendengar suara tangis di ladang tebu. Dan ketakutan yang dirasakan semakin hebat saat beberapa sosok wanita berdiri di sana. Kesemuanya tampak bertelanjang, namun darah membalut kulit mereka, sehingga tampak seperti sosok mengerikan dengan berpakaian darah segar. Tatapannya yang tajam ke arah Harry membuatnya berlari sekuat tenaga. Dan sejak pengalaman itu, Harry lebih memilih jalan lain untuk pulang, atau dia menyuruh salah satu kawannya menjemput ketika pulang malam. Sementara kisah lain juga diungkapkan oleh Tarji. Ketika kasus pembantaian itu terungkap, Tarji tidak berada di dusun. Waktu itu dia bersama anak juga istri. Dia pergi ke rumah mertuanya yang sedang sakit keras di Stabat. Tapi dia tidak mau berlama-lama libur kerja. Akhirnya dia pulang sendiri. Sebenarnya, Tarji sudah mendengar tentang peristiwa maut yang terjadi di kampungnya. Tapi dia tidak mau ambil pusing. Karena berangkat siang, maka malam hari baru sampai di kampungnya. Sambil mengisap rokok kretek kesayangan, dia menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Walau baru pukul 9, namun suasana sangat sepi. Tidak jarang lolong anjing mengejutkan langkahnya, yang membuat perasaan semakin tidak karuan. Suasana yang sunyi pun terlihat semakin mencekam. Sejurus kemudian, dia teringat tentang pembunuhan yang diberitakan di televisi. Segera dia percepat langkahnya. Tepat di persimpangan jalan, detak jantung Tarji semakin tidak beraturan. Dia mendengar suara tangis pilu saling bersahutan. Suara yang jelas di telinganya itu membuat dia bergidik ngeri. Dan sama dengan apa yang dialami Harry, beberapa sosok perempuan muncul di kebun tebu. Tapi kali ini semua tidak bertelanjang, melainkan berpakaian serba putih. Melihat keganjilan tersebut membuat Tarji berbalik arah. Dia tidak jadi pulang, tapi memilih menginap di rumah salah seorang kawannya. Dan memang itulah yang terjadi. Sejak terungkap kasus pembunuhan berantai, ladang tebu yang semula sangat sejuk dan damai mendadak berubah seram dan menakutkan. Di sana Ahmad Suraji membunuh korbannya dengan cara mencekik lalu mengisap air liurnya. Bahkan ada pula yang dihabisi dengan cara lebih keji, digorok hingga bermandikan darah. Menurut para pelaku spiritual, Ahmad Suraji melakukan hal itu untuk mencapai kesempurnaan ilmu hitam. Pembunuhan yang dilakukan adalah atas dasar perintah dari jin. Dan untuk menutupi ilmu hitamnya, dia melakukan hal baik dengan praktek di beberapa hal positif. Sehingga warga beranggapan bahwa dukun AS adalah seorang sakti yang mumpuni dan baik hati. Masih menurut para spiritualis, bahwa apa yang dilakukan Ahmad Suraji sebenarnya semu belaga. Kalaupun dia bisa mengobati, maka pengobatan yang dilakukan tidaklah bertahan lama. Orang itu akan kembali terserang penyakit, bahkan bisa menjadi lebih parah. Begitupun jika untuk kecantikan, mereka akan kembali lagi saat mulai memudar, dan kembali dilakukan proses ritual baru. Selain keilmuan yang dimiliki, beberapa kalangan juga meyakini tentang benda bertuah yang disimpan Mbah Dukun. Benda pusaka itu disimpannya di kandang kambing yang dibangun lebih bagus daripada rumahnya sendiri. Saat pembongkaran kandang yang terletak tidaklah jauh dari rumahnya,
warga menemukan beberapa benda keramat. Dan kambing yang dipelihara juga bukan kambing sembarangan. Diyakini kambing-kambing tersebut dipergunakan dalam ritual sesatnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau korban dilumuri dengan darah kambing sebelum dikubur. Anggapan itu datang karena seringkali Ahmad Suraji menyembelih kambingnya tanpa ada hajat khusus. Mungkin di saat itulah dia telah melakukan pembantaian. Selain ketakutan warga dengan para korban, warga juga cemas jika arwah dukun AS bergentayangan. Apalagi kematiannya tidak wajar. Setiap kali melewati pekuburan Muslim Dukun 15, yakni tempat sang dukun dimakamkan, beberapa warga mengaku menemui hal tidak wajar. Selain jeritan sambung menyambung dari suara wanita, terlihat bayangan dengan kepala tertunduk yang berkelebat. Meski tidak begitu lama, namun warga meyakini bayangan itu tampak seperti dukun AS. Seiring berjalannya waktu, ketakutan yang dirasakan warga mulai terkikis. Kenyamanan itu mulai terjadi ketika pembimbing rohani sang dukun mengajak warga melakukan doa bersama. Beliau adalah Dr. Andes Haji Ali Nafi'ah Nasution, atau akrab dipanggil Pak Haji Ali. Sejak saat itulah, suasana perkampungan kembali seperti biasa, meski bayangan teror masih menghantui. Memang, pembunuhan 42 wanita yang dilakukan dukun AS telah dibayar dengan sangat mahal. Sang dukun telah ditembak mati setelah melakukan pertaubatan panjang di lapas. Pertaubatan tersebut disaksikan langsung oleh Haji Ali. Menurut beliau, menjelang eksekusi mati, semua ilmu hitam yang dikuasai telah dibuang sepenuhnya. Di akhir hidupnya, dukun AS lebih banyak berzikir dan lebih sering beribadah. Dari penuturan Haji Ali, beliau mengetahui Ahmad Suraji memiliki ilmu kebatinan tinggi di awal pertemuannya. Bahkan beliau pernah mengujinya, yang mana Ahmad Suraji sempat berkomunikasi secara batin. Haji Ali mengatakan kalau hal itu dilakukan oleh Ahmad Suraji untuk mengetesnya. Sang dukun berniat mengetahui kemampuan yang dikuasai oleh calon pembimbing rohaninya. Berkat pembacaan basmalah sebanyak 2.600 kali dan puasa selama 40 hari, akhirnya Haji Ali mampu menundukkan dukun AS. Sehingga terpidana mati itu pun menerimanya sebagai pembimbing rohani. Semenjak itu, Haji Ali selalu menasihati dan menganjurkan agar sang dukun membuang semua ilmu kebatinan yang dikuasai. Karena ilmu yang dimiliki adalah ilmu hitam yang sangat keji, sangat bertentangan dengan agama, sehingga mempersulit jalan kematiannya. Dan pertaubatan pun dimulai. Nasihat itu diterima oleh dukun AS. Setelah melakukan pembersihan diri, dukun AS mulai memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dia juga rajin mengikuti pengajian yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Berangkat dari itulah, Haji Ali mengajak warga di mana dukun AS berdomisili untuk melakukan doa bersama. Berharap agar pertaubatan itu diterima oleh Sang Pencipta. Juga mendoakan kepada para korban agar senantiasa diberikan tempat yang layak. Karena seburuk-buruknya manusia, pasti ada kebaikan walaupun sekecil debu. Semoga kasus serupa tidak terulang kembali. Apapun jenis keilmuan yang kita pelajari, haruslah bersumber dari ajaran agama, sehingga akan menenteramkan hati dan menyebar kebaikan bagi sesama. Bukan menjadi suatu yang meresahkan bahkan merugikan. Jelas, keilmuan yang bersumber pada setan akan mempersulit kehidupan si pelaku. Selain dikutuk oleh agama, doa dari orang teraniaya menjadi penyebab sakitnya si pelaku saat sakaratul maut. Bahkan, anak cucu akan ikut merasakan ketidaknyamanan itu, yang pada akhirnya akan berdampak pada alam sesudah kematian. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen,
share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.